Kalau menurut kawan-kawannya, informasi dari kawannya, dia kan ikut ilegal. Udah 2 tahun terakhir ini, dia ikut ilegal. Katanya kena razia. Itu gimana cara mengurusnya, Miss? Oke, jadi Anda sudah tahu nih kalau adikmu ilegal, bener nggak sih? Iya, iya. Memang udah 2 tahun terakhir ini ilegal katanya. Keluar dari majikan. Oke, kalau sudah tahu ilegal, otomatis dia sekarang ini kalau nggak ada kabar berarti ditangkap polisi, lagi di penjara. Penjara, risikonya apa itu, Miss? Iya, resikonya dia ilegal, kaburan, tidak resmi. Otomatis penjara kan? Kan negara orang. Bisa diurus, Miss. Diurus bagaimana? Kalau misalkan di penjara itu sampai berapa bulan, Pak? Apa gitu? Saya kan tidak tahu kasusnya dia apa ditangkapnya. Ada yang di penjara 5 tahun, kemarin saya dapat surat. Ada yang di penjara 25 tahun. Ada yang di penjara 2 bulan. Ada yang di penjara seminggu. Kan saya tidak tahu kasusnya adik Mbak ini. Kita kan nggak tahu nih. Itulah. Kami pun juga tidak tahu apa masalah dia gitu. Karena kalau sampai jual barang obat-obat terlarang itu penjaranya juga macam-macam. Kenapa sudah tahu ilegal tidak menyuruh dia pulang saja? Sudah disuruh pulang, udah pulang aja, katanya nunggu tahun depan gitu. Oke, jadi karena banyak sekali ya yang ada orang-orang Indonesia juga yang ada di dalam penjara tidak bisa kontak kalian. Karena itu banyak sekali saya dapat surat atau telepon dari penjara. Jadi banyak sekali dapat telepon dari penjara, mereka minta bantuan, mereka minta sabun, atau mereka minta sikat atau odol dari saya. Jadi kan saya nggak tahu nih siapa nama keluargamu, seperti apa, bagaimana. Karena saya juga nggak kenal dengan mereka. Kalau sudah tahu kaburan, itu resikonya sangat banyak, besar sekali. Apa nggak bisa diurus gitu, Miss? Misalkan bagaimana gitu? Meringankan misalkan lah kalau dia di penjara, apa nggak bisa diurus untuk meringankan penjara dia, hukuman dia atau kayak mana gitu? Sementara kita tidak tahu kesalahan dia apa, bagaimana kita bisa memperingan dia? Iya. Kalau dia mencuri? Kalau dia jualan barang-barang terlarang? Jadi emang nggak bisa diurus itu, Miss? Bukan nggak bisa diurus, Mbak. Itu sudah diurus. Cuman kan kalau dia tidak ingin menyampaikan padamu kan nggak bisa juga. Karena itu buat keluarga yang ada di luar negeri harus menginfokan keluarga yang di Indonesia jika mereka ada ilegal. Setidak-tidaknya kalau ada apa-apa nih, kayak kemarin ada mbak-mbaknya yang ilegal nih, langsung ngomong sama keluarganya, kalau saya nggak ada kabar, tolong cari Miss Yuni, pastikan bahwa saya itu ada di penjara. Jadi anak-anak yang ilegal itu sudah kayak menyimpan nomor saya. Jadi seandainya keluarganya atau apa mencari, saya sudah tahu nih ada di penjara mana. Lah ya kemarin pun dia ada bilang emang soalnya sewaktu-waktu kami gak ada kabar suruh menghubungi kawannya ini gitu, ditinggalilah nomor HP kawannya, tapi kawannya ini dihubungi nggak bisa gitu. Berarti kawannya juga di penjara juga? Belum tahu. Nah iya, kalau kawannya nggak bisa dihubungin, sementara sama-sama kaburan, ya pastinya, pastinya di penjara juga dianya. Cuman kan kita tidak tahu kasusnya berapa lama di penjaranya. Kasusnya apa kan tidak tahu. Jadi emang nggak bisa gitu, misalkan cari tahu di mana dia di penjara, Mbak. Apa kasusnya? Nggak bisa. Hong Kong tidak bisa. Kecuali kecuali ibunya atau bapaknya masih ada. Bapak udah masih ada sih, tapi udah tua sekali. Itu udah tua. Terus kamu sebagai apanya? Saya sebagai kakaknya. Oke, sebagai kakaknya. Punya kakak dia? Dia sudah menikah? Sudah. Punya anak kecil masalahnya. Umur berapa anaknya? Baru umur 7 tahun. Dia merantau berapa lama kalau boleh tahu? 5 tahun. 5 tahun? Oke. Iya. Hubungan dengan suami bagus nggak sih? Akhir-akhir ini agak nggak bagus gitu. Waduh. Terus
ini yang keluarga curigakan, soalnya dia kan habis membangun rumah belum selesai. Apa mungkin dia tersangkut hutang piutang atau kayak mana gitu. Oh, Soalnya pernah ada telepon sih katanya dari Jakarta, katanya menghubungi keluarga salah satu kami lah. oh, Menghubungi kalau Mut ini adik saya ini ada hutang piutang harus dilunasi gitu. Apa mungkin anak itu atau kayak mana gitu. oh, berarti ada dua kemungkinan. Maaf ya, ada dua kemungkinan. Satu, Ya. dia ditangkap di penjara. Kedua, dia menghilang dari kalian. Oh. Karena dia punya Apa utang. kalau di penjara? Ya, kalau di penjara misalnya nggak bisa kasih waktu untuk menghubungi keluarga itu emang nggak bisa, Miss? eh, Bisa, tapi lokal biasanya. Kalau internasional kan nggak bisa. Kalau sesama Hong Kong Iya. itu biasanya bisa. Tapi siapa yang dicari sama dia? Kan nggak ada. Siapa? Iya. Kecuali dia punya teman baik, keluarga atau seperti apa yang harus disampaikan sama keluarganya. Lah iya. Ngerti nggak? Jadi kami, iya ya. Intinya Jadi adalah kami dari pihak keluarga itu bingung. gini, ada satu cara lagi nih kalau mbaknya mau. Hubungi KJRI, Iya. dan katakan bahwa beserta kakaknya ya bahwa kamu itu benar saudaranya. Karena kalau bukan keluarga inti itu nggak boleh. Kalau bukan Iya. keluarga inti itu nggak boleh mencari. Saya kasih Iya. nomornya KJRI saja ya, sebentar ya. Oh iya ya, Miss, makasih. Nanti Kenapa kok kamu mencari saya? Kamu tahu saya dari mana? saya taunya dari TikTok gitu. Karena saya sering lihat Miss Yuni itu live gitu. Saya sering dari situlah adik saya di penjara karena apa gitu loh. Cuma ada info satu orang aja karena adik saya itu di penjara katanya gitu. Kena razia. Kan dia kerja di restoran nih sebagai cuci-cuci piring katanya. Itulah dia terakhir. Oh, betul. Kalau sudah kerja di restoran nih pasti itu penjara. Oh Iya. iya. Pasti itu. Razia. Kalau sudah kena rahasia itu sudah pasti berarti. Sudah Sudah pasti. pasti penjara ya, Miss? Betul. Kalau kena rahasia itu sudah pasti penjara itu. Itu nggak ampun udah nih kalau itu. Kalau kayak gitu sudah nggak ada ampun lagi. Astagfirullah. Misalnya penjara sampai berapa bulan gitu, Miss? Nah, ini yang beda-beda ya Mbak ya. Dari penjaranya tadi, Iya. dari yang terkecil sampai yang terbesar. Tapi kalau cuman restoran aja tidak ada kriminal lain, biasanya 1 tahun 3 bulan atau 1 tahun 6 bulan. Ya Allah. Itu di penjara malah dipekerjakan atau emang di penjara gitu? Ya emang di penjara Mbak. Nggak dipekerjakan gitu? Tergantung dari dia ada posisi di di penjara mana. Ada yang penjara cuman kayak nunggu hari aja. Ada yang penjara dipekerjakan, ada yang penjara eh, eh, rambut aja bisa berdiri semua. Karena itu banyak karena itu banyak anak-anak yang telepon saya minta sampo, minta sabun, minta odol, kadang-kadang minta softtek. Karena ada yang di penjara cuman menunggu waktu saja. Mereka sudah disidang, belum disidang tapi nggak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Jadi di situ macam-macam sih. Jadi saya tidak bisa mengatakan yang mana seperti apa kasusnya. Apa penjara Hongkong seperti penjara Indonesia, Miss? Tentunya penjara Hongkong lebih baik karena di sana walaupun di penjara tidak perlu pakai uang. Jadi di sidang pengacara semuanya itu ada. Iya. Astagfirullahaladzim. Lah kami dengan keluarga ini lagi bingung bagaimana gitu. Soalnya anaknya masih kecil, dia nyari-nyari terus gitu. Saya sudah kasih nomor KJRI, tolong dihubungi. Mungkin kalau ada pertanyaan atau apa, nanti kamu bisa hubungi saya lagi. Saya sudah ngasih nomornya KJRI ke kamu, Mbak. Oke? Iya, makasih. Oke, yuk. Terima kasih, yuk. Assalamualaikum. Oke, teman-teman, sangat menyedihkan sekali. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Halo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.